Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi kita akan kembali membahas tentang keributan antara Hotman Paris versus Rasman. Nah, di sini Rasman dan Firdaus ribut-ribut nih dengan pakar hukum di acara iNews. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Kita ini selevel. Kita sama-sama penegak hukum. Hanya saja bedanya, pengacara memberi nasihat hukum pendampingan. Jaksa penuntutan, pembacaan dakwaan. Hakim memutuskan, diatur duduknya di depan. Nah, kalau hakim menganggap dirinya orang paling bersih, tunjukkan kepada saya, mana ada lembaga penegak hukum di negara ini yang 100% bersih dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk Mahkamah Agung. Tidak cukupkah wahai Hakim Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalian bersuara atas nama Ikatan Hakim. Kalian merasa bahwa kalian direndahkan oleh Rasman dan kawan-kawan. Kalian lupa Zarab Richard 1 triliun memalukan. Tidak akan menampar wajah kalian. Kalian lupa Hasbi, sekretaris Mahkamah Agung, sampai sawit disita di kampung saya di Padang Lawas. Tidak cukup kata memalukan kalian. Kalian lupa Pradana Tanur memalukan hakim. Kok Anda tidak ribut tentang itu? Kok Anda tidak preskon tentang itu? Memalukan dan minta maaf. Sekarang Anda pasang badan. Maka Bung Aiman, 1 senti pun saya tidak akan mundur. Kita? Kok kita? Lu mah beda, lu kagak diajak. Lu mah posisi dan levelnya level terdakwa. Kok berasa jadi kuasa hukum? Masa iya kuasa hukum untuk diri sendiri? Aneh-aneh aja lu mah. Kok berasa selevel? Lu terdakwa. Kita. Lu mah kagak diajak cuy. Levelnya terdakwa. Kok suka berasa masih jadi penasihat hukum? Masih iya jadi penasihat hukum buat diri sendiri. Kalau levelnya terdakwa aja. Bisa-bisanya mau tawar-menawar sama majelis hakim. Kebanyakan kesenggol soang sih. Kenapa saya dipecat? Dia bilang dorongan masyarakat. ya karena Oke. dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua. Maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua, beberapa ketua umum organisasi. Yang sama. Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Pradi WPI, ada Pradi Perjuangan, Oke, ada baik. Pradi A, Pradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, Adinda masuk sini aja, segera kata dia. Bahkan dijadikan ketua di sana. Ya, saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima satu. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Pradi WPI. Pradi WPI namanya. Pradi WPI ya. Oke. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai konten of court, tapi ada organisasi advokat pada distrik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa, Bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat kita sudah menggagas. Kita kemarin sudah bertemu supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil, kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu Dewan Kode Etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi beracara. Jadi Anda merasa Kongres Advokat itu memecat Bung Firdaus tidak pada tempatnya karena tidak melakukan Ya, memang proses saya pemeriksaan dan kan sebagainya. kode etiknya. Akhirnya kemudian masuk lembaga yang lain. Ya. Pradi WPI, WPI untuk kemudian menjadikannya ketua, itu sah-sah saja. Ya, menurut saya kalau kita Dan inilah itu ada kontempokor, ada organisasi advokat yang melindungi kontempokor. Salah satu potret dari Inilah buramnya atau mungkin hancurnya dunia. Nah, ini Bang Rasman sama Bang Firdaus ini pengacara paling hebat ya di dunia. Nah, di sini ini Bang Rasman ini ya pelan-pelan gitu loh kalau ngomong Om. Nggak apa-apa kok. Kayaknya kalau pelan-pelan itu kan pasti kedengeran ya. Lagian itu sepertinya yang di dekatnya aja pasti pendengarannya bagus sih guys.
Jadi kalau ngomong pelan ya pasti kedengeran lah, nggak usah sampai teriak-teriak kayak gitu ya. Jadi di sini kalian tahu kan kenapa kupingnya Bang Rasman ini sampai dikasih alat ya guys ya. Ya biar nggak bising kalau dengar suaranya sendiri. Karena kalau ngomong selalu teriak-teriak guys. Oke, jadi gitu aja sih. Organisasi yang pungut Firdaus setelah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia ini jangan berbangga hati dulu, karena Kongres Advokat Indonesia tidak berhenti di situ. Kongres Advokat Indonesia bersurat ke Mahkamah Agung untuk mencabut berita acara Sumpah Firdaus. Jadi pengacara itu diangkat atau disumpah oleh Pengadilan Tinggi, dan itu produk Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung bisa mencabut berita acara Sumpah Firdaus ini. Kalau tidak dicabut berita acara sumpahnya, seperti ini kejadiannya. Setelah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia, bisa dipungut oleh organisasi advokat lainnya. Berita viral, halo para awak media, katanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Wakil sedang di Mabes Polri lagi membuat laporan polisi terhadap 2 pengacara yang melakukan huru-hara tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lagi di bagian laporan, jadi kalau Anda mau meliput segera ke Mabes Polri. 2 pejabat pengadilan, KPN dan Wakil Jakarta Utara sedang di Mabes Polri membuat laporan terhadap polisi, terhadap 2 pengacara itu, ya, lawan Hotman, yang berat melawan Hotman. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat kau Firdaus, Rasman, yang bikin gaduh terus. Tidur pun orang gak enak lagi satu negara ini kau buat. Kau bilang kau nggak tahu, repek aja naik atas meja. Kau bilang kan SCTV. Kalian berdua bikin onar aja kerja kalian. Macam kalian yang paling benar di dunia ini. Gak malu kau, nggak malu atau memang nggak punya malu? Gak kau lihat akunmu, gak kau lihat semua yang kau masuk ke dalam akunmu itu. Berapa banyak yang menghujatmu? 1 negara aja yang menghujat kalian. Gak ada yang mendukungmu. Nanti kau keluar sana keluar sini macam lama masuk penjara, nangis kau. Macam kau aja yang paling betul, macam kau aja yang paling hebat, macam kau yang paling bakat. Baiklah. Tapi kan hebat kali kau. Kau berani keluar-keluar aja nya. Keluar-keluar sana keluar sini. Mak yang menurut kau tuh. Udahlah, yang bagus-bagus aja lah. Udah muak kami dengar dan lihat kau itu. Gayamu itu keterlaluan. Macam orang paling hebat sedunia aja kau. Polisi gak kau hargai, hakim gak kau hargai. Siapa kau? Sok-sok pula kau. Pindah kau dari negara ini lah. Baik kau. Tuh aku mati kau buat kau. Bagaimana kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam PN Jakarta Utara sudah melaporkan Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan ke Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh Dr. Junifer Girsang, Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, buntut dari kekisruhan yang terjadi pada ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025. Dan laporannya adalah terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Saya hakul yakin seluruh unsur yang ada dalam pasal contempt of court atas peristiwa huru-hara Bang Rasman dan Firdaus serta rekan-rekan yang di sana itu sudah terpenuhi unsurnya. Mohon maaf lahir batin kalau pendapat saya ini justru menyinggung Bang Rasman dan kawan-kawan yang lain. Tapi saya harus jujur bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari di PN Jakarta Utara itu adalah tindakan penghinaan dan sudah merendahkan harkat dan martabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jangan sampai itu terjadi pada pengadilan-pengadilan yang lain. Kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Karena Indonesia adalah negara hukum, diatur dalam konstitusi. Maka sebagai negara hukum dan kita warga negara hukum, meskipun kita sebagai terdakwa, kita harus tetap menghormati proses yang ada di ruang sidang. Kita harus ikut tata tertib. Kalau kita nggak terima, kalau kita nggak suka, kalau kita mau komplain, ada ruangnya. Tidak boleh berlebihan dan ngotot, tidak mau mendengarkan, karena di situ adalah wilayahnya majelis hakim yang mengatur tata tertib yang ada di ruang sidang. Jangan seolah-olah kayak kita yang punya pengadilan itu. Apalagi kita sebagai terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, gitu loh. Sekecewa apapun kita terhadap kriminalisasi yang kita
alami, kita harus tetap fokus, kita harus tetap profesional, jangan kehilangan akal sehat. Bener, karena seperti yang saya sampaikan, justru perkara contempt of court akan jauh lebih serius dari perkara ITE yang didakwakan kepada Bang Rasman. Bisa jadi perkara ITE, perkara contempt of court akan lebih dulu diproses, dipidana dan menjebloskan Bang Rasman dan kawan-kawan ke penjara daripada perkara ITE. Oke guys, ini bagus lah ya. Jadi ini supaya jadi pembelajaran ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk kedepannya ini diharapkan gak ada lagi ya yang seperti ini. Ya ini harus Rasman CS ini harus siap ya menerima konsekuensinya ya gara-gara perbuatannya kemarin. Karena aturan pengadilan di negeri kita kan tetap harus diikuti ya. Jadi nggak bisa tuh main sembrono kayak kemarin ya, tiba-tiba ada yang naik meja terus ricuh di persidangan. Berarti ini kemarin Bang Rasman sama Firdaus itu kemarin pakai baju toga berarti buat kenang-kenangan ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Buat siapapun lu yang udah naikin Firdaus ke atas meja, mending sekarang ngaku. Ngaku nggak? Kasihan itu dia nyariin, Cok. Jangan sampai dia nanti buka CCTV tuh. Coba gue nggak ngerti sama jalan pikiran si Firdaus ini kayak gimana. Ya lu bayangin aja, lu sendiri yang naik ke atas meja dan lu bilang lu nggak sadar. Dan lu malah nanya siapa yang naikin gue ke atas meja. Hey, terus misalkan nih ada orang lagi digerebek di rumah janda, terus dia bilang, maaf Pak, aku tidak sadar, tiba-tiba aku berada di rumah janda. Ya udah, kalau gitu, gue bantu cek CCTV-nya aja ya. Nih, kita cek bareng-bareng guys. Sebentar, kita ulang lagi, tapi dengan tayangan lambat ya. Loh. Gue tadi ngeliat kayak ada tangan-tangan gitu loh, ya nggak sih? Kayak ada tangan. Sebentar, kita ulang lagi. Oh, berarti ada sosok ini. Kamu lihat tangan nggak di sana? Oh my god, ternyata beneran ada yang ngedorong gitu loh guys, ada tangan gitu loh. Oh my god guys, berarti ada sosok ya ini ya, yang sudah mendorong Bang Firdaus agar naik ke atas meja. Ini Bang Firdaus pun bingung, aku pun bingung, netizen pun bingung ya guys ya. Walah, sampai sekarang aja siapa sih guys sebenarnya yang sudah menaikkan Bang Firdaus di atas meja itu sebenarnya siapa? Gara-gara itu kan akhirnya membuat ricuh di persidangan. Ini memang sebenarnya harus segera undang orang pinter ya atau paranormal itu di persidangan itu untuk mengungkap siapa sebenarnya sosok atau jin makhluk astral yang sudah mengangkat Bang Firdaus ke atas meja atau yang sudah menaruh meja di bawah kakinya Bang Firdaus. Itu masih jadi pertanyaan sih ya untuk sekarang ini. Oke, menanggapi tentang tadi ya video pertama, di situ ada Bang Rasman ya sedang diwawancarai debat panas di iNews, tapi di situ yang saya sangat sayangkan, kenapa kok Bang Rasman ini ngamuk-ngamuk lagi, ngomongnya ngotot-ngotot lagi, keras sampai di kuping ini rasanya. Ya nggak kebayang ya guys ya, gimana kalau menjadi tetangganya Bang Rasman ini. Suaranya, makanya di sini kalian paham lah ya, kenapa kok sampai Bang Rasman itu pakai alat bantu pendengaran, yaitu sebenarnya buat menutupi telinganya sendiri ya, karena saking kerasnya ngomong jadi berisik gitu, jadi makanya disumpeli lah sama itu. Oke. Jadi ternyata ini ya perkembangan kasus dari kasusnya Bang Rasman versus Bang Hotman Paris. Ternyata Bang Rasman dan kawan-kawan sudah dilaporkan ya ke Bareskrim oleh PN Jakarta Utara. Ya memang sudah bagusnya seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya ini diharapkan tidak ada lah untuk pembelajaran masyarakat ya. Jadi diharapkan untuk kedepannya nggak ada lagi lah yang seperti ini. Sangat memalukan sekali ya guys ya. Ada oknum pengacara tiba-tiba naik ke atas meja, itu di pengadilan lagi lah. Kalau di warteg, di warung kopi mah ya nggak apa-apa, mau naik ke atas meja, mau naik ke atas rumah ya nggak apa-apa. Tapi ini kok di pengadilan, nah ini sangat disayangkan sekali ya. Ya ini bagus lah pendapat-pendapat dari netizen ini
untuk pembelajaran untuk masyarakat Indonesia ya ke depannya. Jadi aturan pengadilan negeri ini ya tetap harus diikuti. Oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru ya, masih tentang keributan antara Hotman Paris versus Rasman. Nah ini nanti selanjutnya kita akan up lagi ya guys ya untuk video-video ini, video yang sedang panas dan sedang viral. Nanti akan kita bahas di channel ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Dan nantikan video dari kami selanjutnya.